Oke, selamat datang lagi kita di Teologi 123. Nah, kali ini kita agak sedikit berbeda nih. Biasanya bincang-bincang cuma 2 orang, kita sekarang berempat. Nah, mantap nih, mantap. Jadi ini ada ada satu narasumber yang udah kenal, Andri di Vancouver. Ada 2 teman, David dan Henry, yang juga baru join untuk berdiskusi di malam ini. Nah, ini sebenarnya unik juga, saya baru sadar sebenarnya kita ini empat-empatnya berbeda, berbeda profesinya berbeda. Saya kerja di bank, David kerja di real estate, Henry kerja di IT. IT ya Henry ya? IT apa telefoni? IT. Ya, di IT. Dan Andri calon pendeta, mahasiswa. Ya, jadi terlihat kalau sebenarnya masalah teologi itu juga cukup menarik untuk orang-orang yang seperti kita nih yang tidak bergerak di bidang sokol pendeta tapi juga tergabung dalam gereja lokal. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kalau Andri kan udah kenal, mungkin David sama Henry memperkenalkan diri dulu satu-satu. Singkat aja, nggak usah panjang lebar. Oke, David dulu, coba David. Oke, ya tadi udah dijelasin sama Andre ya, di real estate, dan juga kita kebetulan satu gereja for quite long gitu, dan ya Andre juga, ya benar seperti kata Andre ya, waktu diajak ngobrol ini kayak sangat tertarik aja, karena buat gue itu kesempatan menarik untuk mendengar gimana orang, cara pikir tiap orang, penangkapan tiap orang, gitu deh. Oke, gitu aja dari gue. Oke, Hen, silakan Hen. Oke, thank you. Kalau saya kerja di IT, latar belakang gereja cukup campur aduk. Masa kecil di GKI, kemudian remaja ke GBI, dibaptis di Isa Al-Masih, kemudian waktu datang ke Singapura juga banyak gereja, join di Bethany, sekarang di NCC. Sempat kuliah di SBC, tapi nggak sampai lulus. Part-time juga dulu. Udah lama banget sih, gue juga baru sadar ketika gara-gara sesi ini. Jadi gue ngambil lagi buku teologi, baru gue sadar itu 19 tahun yang lalu. Dan buku yang gue ambil ini gara-gara topik ini masih kelihatan baru karena jarang dibaca. Wow. Oh ya, by the way, Henry ini penulis buku. Kalau ada main-main ke Jakarta atau buku, banyak bukunya. Ada berapa buku lu? 4 ya? Enggak, sebetulnya cuma nulis 1 yang benar diterbitin, 1 lagi cuma online. Oh ya, ini penulis. Udah nggak ada lagi. Pujangga. Oke, kalau Andri udah kenal ya, Andri di Vancouver udah kenal. Di episode yang kemarin soal bahasa Rona ya, udah sama. Oke, langsung kita mulai aja nih. Jadi hari ini kita nggak akan kasih presentasi apa-apa, karena kita cuma nanya ngobrol-ngobrol aja seputar keselamatan. Nah, mungkin Andri dulu, coba kasih komentar dulu tentang keselamatan seperti apa yang menurut Andri. Jadi nanti kita bisa mulai diskusinya. Silakan. Kalau keselamatan sebetulnya itu jadi awal titik balik gue untuk ini kok, untuk akhirnya sekolah teologi lagi, ya. Jadi awalnya sebetulnya, maksudnya kita semua hampir kebanyakan dari kita semua kan berasal dari gereja yang percaya intinya kalau nggak Kristen atau kalau nggak mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka seorang itu nggak bisa selamat gitu. Nah, tapi kita ambil pemikiran tersebut turun-temurun dari gereja kita atau dari tradisi kekristenan kita, yang akhirnya kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran yang nggak bisa diganggu-gugat. Bahkan ketika kita baca Alkitab, ketika kita berteologi, kita pakai pemikiran tersebut sebagai acuan untuk interpretasi yang lain. Jadi ketika kita baca sesuatu, kita udah punya pikiran di balik otak kita ya seperti itu gitu. Padahal di dalam Alkitab rasanya banyak juga pemikiran-pemikiran lain tentang keselamatan atau tentang neraka atau tentang surga gitu ya. Nah kita nih banyak ide-ide yang sifatnya ketika dibahas definisinya itu nggak jelas, absurd gitu ya. Ada beberapa hal sebetulnya pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang berbeda-beda kalau sederhananya gitu ya. Contohnya kita percaya misalnya tentang surga, tapi kita juga percaya kalau orang nggak kenal Tuhan Yesus masuk neraka gitu ya. Tapi ada juga pemikiran lain, misalnya contohnya seperti theologian John Stott namanya, yang percaya bahwa
kalau seorang nggak percaya Tuhan Yesus, dia nggak masuk neraka, tapi hilang lenyap. Hilang. Dan ini sebenarnya Masuk rada mirip Indonesia, dengan Yohanes 3 ayat 16 ya. Maksudnya tidak binasa di sini destroyed atau hancur, hilang, lenyap gitu. Jadi ada banyak sekali sebetulnya ayat-ayat Alkitab yang kalau kita baca tanpa pemikiran di belakang layar tadi, artinya bisa jauh berbeda dari sekedar simplistic term keselamatan yang atau neraka yang kita selama ini pikirin. Jadi ya mungkin mulainya gitu. Ya. Memang kalau soal keselamatan, ya semua kita ini berempat kan dari gereja yang sama. Ini kurang lebih kita memang punya dasar yang sama. Tapi along the way gitu ya, muncul sebenarnya questions yang agak jelimet juga. Pernah ada yang nanya begini, seingat tahu saya teman kita juga sih, dia tanya begini, kalau saya punya nenek waktu itu, neneknya dia meninggal, neneknya dia itu orang baik, dia yakin banget neneknya orang baik, tapi neneknya nggak percaya Yesus, dia masuk neraka masuk surga. Ya itu pertanyaan paling umum lah. Kalau secara saklek sih dibilangnya enggak gitu kan, tapi kan kalau lu kenal sama orangnya nggak bisa lu bilang enggak gitu kan, mana bisa ngomong gitu kan. Nah kemudian terus juga kita kemudian belajar juga ada pertanyaan yang bilang begini, kalau gara-gara satu orang semua manusia masuk dalam dosa, gara-gara Adam jatuh dalam dosa, semua manusia di dunia masuk dalam dosa, kok Yesus mati satu, nggak semuanya masuk surga? Nah, itu berarti Yesus sama Adam kalah hebat dong. Adam lebih hebat, gara-gara dia satu orang, semua kena. Nah, Yesus satu biji, seorang, yang lain kok nggak kena, cuma sebagian, berarti kan Yesus kalah hebat dong sama Adam. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang waktu zaman kita masih baru-baru mulai belajar teologi, yang agak susah disanggah memang sebenarnya. Ya. Gimana yang lain? Mungkin kok Henry. Nah, siapa dulu nih? Henry dulu nih. Iya. Henry belum mikir dari tadi kayaknya. Agak susah sih. Pertanyaannya atau topiknya itu agak susah kalau itu, karena memang di teologi kan ada juga prinsip yang ditentang ya, yang biasa kita ini itu prinsip universalisme gitu ya, di mana tidak berarti nanti semua manusia selamat gitu, karena ya memang Adam itu membawa semua manusia dalam dosa, tapi Kristus mati supaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini supaya semua yang percaya kepadanya bisa selamatkan ya. Kalau di dalam doktrin Calvin malah lebih spesifik lagi, karena ada yang namanya limited atonement kan. Jadi memang malah benar itu lagi. Tentu saja itu bukan, semua orang tidak megang posisi itu, dan itu bukan posisi saya juga gitu. Nah, tadi Andri juga bilang kalau posisi John Stott gitu ya. Sebetulnya John Stott juga tidak bilang itu posisinya dia loh. Dia juga cuma mengatakan bahwa itu adalah sesuatu seperti yang layak untuk didiskusikan dan dipertimbangkan. Karena buat dia, kalau kita melihat Allah adalah kasih, Allah identik dengan kasih, kita tidak gelisah gitu memikirkan akan jalan keluar itu gitu loh, sesuatu. Tapi John Stott juga tidak menganut universalisme gitu, karena cuma definisi dia tentang soal api neraka atau apa yang itu juga, dia cuma bilang bahwa memberikan jalan pemikiran tentang jadi sesuatu yang nihil ya, annihilism, jadi hilang atau di-destroy gitu. Tapi itu suatu misteri lah memang, bagaimana kalau nantinya di sana kan, dan karena dalam misteri itu juga kita bisa lebih meresapi anugerah Tuhan juga kalau menurut saya. Gua nggak tahu nih, kalau seperti gue bilang tadi ya, sebelum kita ketemu kan ngobrol, gue udah bilang nih kalau gue mungkin I don't have that much reference, jadi I will ask dari pengertian gue sebagai orang awam yang juga kayak katanya si Andre tadi, diajarin turun-temurun seperti kata Andre tadi. Nah, jadi gue pengen respect bentar nih. Kalau dari yang tadi kalian bahas, kita bahas so far, berarti kan definisi keselamatannya ini yang kita bahas adalah hidup kekal. Benar? Nah, boundary-nya apa nih? Maksudnya nggak selamat artinya bisa macam-macam, dari kata Andri, bisa nihilism, bisa
di torture di neraka sebagainya. Nah, tapi I don't know whether my question makes sense. Tapi maksud gua waktu kita ngomong keselamatan dan sebagainya ini kayak upah dosa adalah maut, tapi the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Nah, apakah kita talking simply about just the end result eventually eternal life in Christ, atau also the other thing yang selalu diajarin di gereja, you don't get in, enggak masuk ke dalam judgment, dan enggak ada, jadi benar-benar kayak bisa aja kalau lu masuk ke dalam judgment, go through whatever process after life, I don't know, dan kemudian end up di eternal life juga. Nah, apa nih definisi keselamatan yang kita lagi ngomongin ini? Ya, itu sih pertanyaan gue ya. Mungkin gini nih, gue pernah belum lama ikut diskusi juga dengan guru besar di Jakarta. Ya, dia bilang, dia memberikan suatu pernyataan yang cukup kontroversial, tapi ya memang ada dasarnya sih. Dia bilang begini, ada abadi, ada kekal. Ya, kekal itu cuman boleh disematkan kepada Tuhan. Jadi kekal itu tidak ada batas atau di luar ukuran waktu, itu kekal. Yang kedua adalah abadi. Nah, abadi ini itu terikat oleh kosmos, terikat oleh waktu. Jadi dia pasti ada ujungnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kita nyari hidup kekal? Menurut dia enggak, karena enggak mungkin kita kekal, karena kekal itu cuma punya Allah. Yang kita cari itu hidup abadi, dia bilang. Dan berarti juga kalau ada penghukuman abadi, pasti ada ujungnya. Nah, ini kontroversial, tapi saya lagi tadi barusan cari di handphone saya lupa ada kata Yunaninya yang dipakai untuk kekal dan abadi. Jadi menurut dia, kekal itu pun, abadi itu pun pasti ada ujungnya. Seandainya kita mengakui bahwa akan ada penghukuman di akhir zaman, gitu ya, masuk neraka, gitu, itu tidak all the way, tapi pasti ada ujungnya. Emang panjang, tapi pasti ada ujungnya. Nah, ya. Jadi dia bilang, yang kita cari sebenarnya bukan hidup kekal, tapi hidup abadi. Nah, itu yang disampaikan sama diskusi waktu itu. Ya, Andri, udah mau ngomong tadi. Itu dua kata tersebut kan kata-kata yang sebetulnya kalau misalnya ada pendeta evangelical yang waktu itu lumayan jadi heboh ya, tapi hebohnya di kalangan evangelical, namanya Rob Bell, dan dia itu precisely ngomong bahwa ada dua kata di dalam Alkitab, satu aionios, satu lagi aitios, di mana itu tentang kekal dan abadi. Tapi memang permasalahan dari Rob Bell sebetulnya justru adalah karena Rob Bell sebagai universalis, dia nggak, gini, di dalam kekristenan itu kita nggak bisa ngomong bahwa ada sesuatu yang baru yang kita punya. Jadi dari zaman dulu, ketika theologians mau ungkapin sesuatu yang bahkan baru, mereka harus berusaha menjelaskan ke orang-orang yang mereka jelaskan bahwa enggak, ini enggak baru, ini udah dari turun-temurun sebetulnya seperti ini gitu. Nah, Rob Bell sebaliknya menganggap apa yang dia pikirkan itu sebagai sesuatu yang baru, jadi sehingga orang tentu bertanya-tanya gitu, karena nggak ada yang baru di bawah matahari ini. Nah, tapi pertanyaan Ko David menurut gua kok justru sentral di dalam pemikiran pembahasan kita, karena gini, apa arti keselamatan perlu dijelaskan dulu, karena kalau arti keselamatan adalah sekedar kita masuk surga, kita harus lihat ada masalah nggak nih, apa yang at stake kalau kita bilang bahwa keselamatan itu sekedar masuk surga. Pertama yang kita bisa pikirin yang at stake adalah kalau kita bilang keselamatan masuk surga, kita bertanya kalau gitu bagaimana dengan bumi ini, dunia ini, yang Tuhan ciptakan dengan kasih? Apakah seperti pemikiran-pemikiran banyak orang yang bumi ini akan hancur, seperti misalnya Tim LaHaye seriesnya Left Behind, yang bilang bumi ini one day akan hancur, kita rapture. Apakah ada masalah ketika kita punya pemikiran keselamatan seperti itu? Tentu ada, karena apa yang Tuhan ciptakan dengan kasih, berarti Tuhan hancurkan. Gitu, berarti Tuhan musnahkan. Nah, di sini jadi ada permasalahan lagi nih tentang apa yang kita sebut dengan kosmos. Itu pertama. Yang kedua, kita juga bisa lihat masalah lain. Misalnya contohnya, apakah hanya manusia kalau gitu yang diselamatkan? Apakah kalau gitu binatang atau tumbuh-tumbuhan atau ulat atau apapun itu yang Tuhan ciptakan
lebih rendah derajatnya dan tidak dikasihi Allah ketika diciptakan. Jika demikian, kalau gitu, ada saat di mana Allah menciptakan tanpa cinta kasih dong. Nah, ini jadi bermasalah. Nah, di dalam pemikiran Thomas Aquinas, ada satu, ada satu kata-kata yang dikenal gitu ya, bahasa Latinnya, gratia non tollit naturam sed perficit, artinya grace does not destroy, but perfects it. Jadi kalau yang namanya kasih karunia Allah nggak mungkin destroy, tapi selalu perfects it. Nah, ini jadi pemikiran yang harus kita bahas dulu, yaitu tentang apakah keselamatan itu berbicara tentang tadi masuk surga. Nah, apa itu surga juga kita nggak tahu. Jadi, kembali lagi, ini semua kayak Ko Henry bilang tadi, ini semua kan misteri. Nah, tugas dari teologi adalah untuk membuat sebuah pemikiran-pemikiran yang koheren sifatnya. Jadi, ketika kita bilang bahwa keselamatan itu masuk surga, maka pasti ada hal lain yang affected. Kalau kita bilang misalnya bumi ini dihancurkan, ada masalah nggak? Ada masalah dalam hal kristologi misalnya, atau tentang keilahian Tuhan Yesus. Ketika Yesus yang divine turun ke bumi menjadi manusia, justru mencintai menjadi natur, menjadi seperti kita, kok bisa tiba-tiba kita bilang bahwa Tuhan membenci yang namanya the world. Makanya kan seringan kita kalau misalnya khususnya di gereja kita suka ngomong, jangan ikutin dunia ini gitu. Lucu karena kebalik sebetulnya, justru Tuhan Yesus mengambil natur yang namanya dunia ini, the world, the flesh, demi dalam inkarnasi, karena begitu mengasihi dunia. Nah, ketika kita bilang Tuhan akan menghancurkan dunia ini bertentangan sebetulnya dengan incarnational theology tadi, atau dengan kemanusiawian Allah yang mengambil dan mengasihi ciptaannya sendiri gitu. Ngomong-ngomong nih, kalau misalkan apakah keselamatan itu cuma sekadar urusan soal masuk surga ya? Nah, saya jadi mau bertanya tuh, cuma jadi ingat puluhan tahun yang lalu saya pernah jadi kolumnis di Glorianet, itu yang nerbitin renungan harian. Saya pernah sekali mempublikasikan tulisan orang lain, bukan tulisan saya. Tulisannya Andre sebetulnya, nggak tahu Andre masih ingat nggak? Kalau pernah nulis tulisannya judulnya membakar surga, memadamkan neraka. Masih ingat nggak? Nah, itu satu-satunya ingat. orang yang teman saya yang publish gitu, karena of course tulisannya itu sebetulnya cuma mengutip tentang seorang sufi, bukan even orang Kristen, tapi di filosofinya tuh mempertanyakan orang itu begitu legalistik ya, begitu ini tujuannya apa, motivasinya apa gitu loh. Kalau motivasinya cuma sekedar akhirnya buat dirinya sendiri karena takut neraka, atau cuma mau mencari kenikmatan di surga gitu. Nah, jadi saya balik pertanyaan, saya bukan hendak menjawab, tapi untuk didiskusikan. Apakah sekedar itu gitu? Karena kemudian soal surga dan neraka itu akhirnya seringkali menjadi bahan yang motivasi buat nakut-nakutin atau membuat jemaat takut kan, membuat orang takut kan. Apakah itu yang Tuhan inginkan gitu kan? Bayangkan kalau kita punya anak gitu ya, anak kita taat, tapi karena takut gitu kalau ada apa-apa, kalau seorang anak takut kalau gua terpeleset atau apa gitu, gagal apa itu nanti diusir dari rumah gitu, dia diaku anak lagi, apakah seperti itu? Nah, kadang-kadang kita tahu kita aja tidak akan melakukan itu untuk anak kita, tapi seringkali ini dipakai untuk nakut-nakutin gitu ya. Jadi kita lihat Tuhan itu malah lebih abusive dari ketika orang tua manusia juga. Ya, kalau saya sebenarnya pendapat soal tentang keselamatan saya lebih condong ke anti-right ya. Jadi anti-right itu bilang begini, which is pernah saya bahas juga mungkin di sini atau di paper saya waktu saya kuliah dulu, waktu Rasul Yohanes menulis Yohanes 1 dan menulis kitab Wahyu, yang terjadi menurut view-nya Yohanes itu adalah terjadi reinterpretasi ulang tentang kejadian penciptaan.
Dan kemudian ditetapkan di sana bahwa yang terjadi adalah bukan kita menuju surga. Karena kan menuju surga atau menjadi bagian dari Allah itu termasuk salah satu unsur paganisme yang sempat dibahas di beberapa kelas saya dulu. Dan yang dimaksudkan oleh Yohanes malah sekarang adalah terjadinya datangnya langit dan bumi yang baru. Jadi make it whole, make it new, seperti yang tadi Thomas Aquinas bilang. Dan kemudian juga menurut saya adalah implikasinya itu banyak sekali kalau seandainya keselamatan itu cuma ke surga. Contohnya begini, kalau kita bilang saya cuma masuk surga, ya, ini mohon maaf aja sih, ya, ini kan seandainya ya. Jadi saya itu sebenarnya nggak peduli apa yang saya lakukan di bumi. Misalnya saya ngebakar hutan, saya nggak peduli. Saya menekan buruh, saya nggak peduli. Yang penting saya punya Yesus, saya terima Yesus, saya masuk surga. So I don't care about the rest. Yang terjadi adalah kita menjadi orang Kristen yang egois. Dan kemudian juga kalau dibilang keselamatan itu nanti di surga, berarti sekarang kita nggak selamat dong. Kan nanti di surga. Sekarang kita nggak selamat dong. Makanya itu kita punya konsep keselamatan kita menjadi aneh. Kalau kita bilang keselamatan itu cuma masuk surga, berarti sekarang kita belum selamat. Kita belum merasakan keselamatan Tuhan sekarang. Padahal kita merasakan keselamatan Tuhan itu sejak kita sekarang gitu. Surga itu kan nanti, sekarang sama kita. Makanya dibilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kapan kerjakannya? Sekarang gitu, bukan nanti di surga. Jadi kontekstualitas kita tentang surga, neraka, dan keselamatan itu menurut saya terlalu rancu. Sehingga ya tadi bilang sama Henry, legalitas dan nakut-nakutin. Dan kedua, akhirnya kita lupa sebenarnya tujuan kita jadi orang Kristen itu apa gitu. Kalau cuma untuk surga, kita jadi hermit aja dah, naik ke gunung gitu, buang semua, naik ke gunung, bertapa, udah terima Yesus kan bertapa, sampai tunggu datang Yesus kedua kali, udah haleluya, surga dah, udah nggak peduli yang lain. Itu kan sebenarnya bukan seperti itu yang diajarkan di kita, di Kristen kita gitu. Jadi mute semua nih. Kalau gitu sebetulnya harusnya berarti kalau memang kita melakukan pembahasan kayak begitu, maka the most probable conclusion sebetulnya justru universalisme. Cuman masalahnya karena kita punya dogmatic responsibility atau punya sebuah tekanan dari gereja kita, maka nggak bisa berpikir kayak gitu. Tapi kalau gue tentu percaya dengan yang namanya universalis, bahwa semua orang, bahkan bukan cuma orang, tapi semua ciptaan, the whole cosmos pada akhirnya yang dikasihi Tuhan harus diselamatkan. Dan diselamatkan ini tentu artinya kembali lagi bukan masuk surga atau apapun, tapi di-restored. Makanya totally restored, totally redeemed gitu. Dan apakah artinya apa itu? Nggak ada yang tahu. Dari zaman gereja mula-mula, banyak teolog, bapak-bapak gereja yang berusaha mencari tahu artinya apa. Contohnya Gregory of Nyssa itu bilang bahwa totally disebutnya apokatastasis ya. Artinya apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya total redemption gitu ya. Dan itu seperti sebuah tanaman ya. Bayangin sekarang tanaman yang kita punya atau tumbuhan yang ada di dunia ini semuanya bertumbuh di tanah yang dalam kurung berdosa, di dalam tanah yang tidak sempurna. Nah, kalau ditanya bagaimana sebenarnya sebuah tumbuhan atau bunga itu akan kelihatan ketika tanahnya itu 100% sempurna, maka nggak ada yang bisa jawab. Tapi yang pasti akan berbeda gitu. Nah, itu yang dijelasin yang dicoba diimajinasin oleh Gregory of Nyssa, yaitu tanah yang ada dan tumbuhan dan bunga akan jelas begitu indah, jauh begitu sehat, warnanya akan jelas terlihat gitu ketika tanahnya itu 100% sempurna. Nah, itu seperti yang disebut orang new heaven and new earth, bumi baru dan langit yang baru. Ya maksudnya itu bukan dihancurin, bukan di bumi hanguskan. Ya, tapi soal universalisme juga terkadang kita terlalu menganggap enteng ya. Seolah-olah, pernah saya ngomong begini, kalau universalisme berarti kan semua orang masuk surga. Udah nggak perlu Tuhan Yesus dong. Loh, bukan begitu. Kita sebagai orang Kristen, kita percaya melalui Kristus. Kenapa melalui Kristus? Karena kita punya
konsep penciptaan, konsep kosmos itu berbeda dengan orang lain. Di Turki itu ada gereja namanya The Kora kalau nggak salah. Koraton Kora kalau nggak salah. Artinya apa? Bahwa Kristus itu menjadi wadah atau rahim dari semua yang diciptakan. Ya, jadi kalau Kristus itu menjadi rahim dari semua yang diciptakan, berarti bumi di situ, neraka juga di situ. Apapun yang diciptakan ada di dalam Kristus. Dan keselamatan itu hanya bisa direngkuh melalui Kristus. Ya, hanya melalui Kristus. Karena tidak ada lagi yang mewadahi semua ciptaan selain Kristus. Jadi, universalisme yang orang katakan dan yang kita dasarkan sebagai kekristenan itu berbeda. Yang kita katakan bahwa semua itu akan selamat melalui Kristus. Tidak ada cara lain, karena semuanya itu diwadahi oleh Kristus. Bukan berarti kemudian kita melupakan, nggak peduli tentang Yesus. Bukan seperti itu. Bahkan, saya kemarin waktu itu pernah sekali debat dengan beberapa teman saya atau waktu kita bikin sekolah soal etik. Nah, soal etik ini kan kita membahas sekali apa sih Kristen etik. Kristen etik itu kan dasarnya dari kekristenan dasar orang Kristen. Nah, kalau kita bilang ciptaan ini adalah sempurna atau baik di Kejadian 1 itu, dan kemudian jatuh dalam dosa, maka tugas kita apa? Tugas kita sewaktu itu diciptakan di Taman Firdaus sebagai pemelihara taman. Dan kalau kita dikeluarkan dari sana, kita menjadi pemelihara dunia ini. Jadi harusnya yang namanya Greenpeace itu harus orang Kristen, bukan orang ateis, bukan orang yang nggak percaya Tuhan. Karena orang kita harusnya memelihara dunia ini. Jadi etik kita kemudian berubah. Nah, kalau kembali soal universalisme bahwa semua orang selamat, kita akan kembali pertanyaan begini, apa Tuhan nggak bisa? Jadi pertanyaan suka begini, God is love, but is God justice? Kan kadang suka bilang begitu, kalau Tuhan justice berarti ada beberapa orang yang akan dihukum. Ya, tapi hukuman itu terdapat dalam rengkuhan rahim Kristus itu, the Kora itu. Makanya konteksnya universalisme itu terkadang terlalu di-downgrade, terlalu di-prejudis bagian jelek, padahal sebenarnya konsepnya itu sebenarnya luar biasa, cuman seolah-olah kita melepas tanggung jawab moralitas kita, bukan seperti itu padahal. Dan kemudian juga, kalau kita yakin bahwa semua itu ada dalam Kristus, ya, the Kora itu sebagai Kristus, berarti kita sebenarnya tidak perlu lagi membanding-bandingkan kita dengan orang lain atau membandingkan agama lain. Kita sebenarnya nggak perlu dan tidak menjadi seperti apatis dengan orang yang beragama lain, karena toh mereka pun ada di dalam rahim yang sama gitu. Jadi ya, konteks untuk universalisme ini terkadang terlalu sering diprejudiskan. Oke, katakanlah gue setuju deh dengan universalism dan bahwa semuanya, iya, katakanlah setuju bahwa semuanya di-restore kembali di dalam Kristus, ya kan? Karena all creation is held together by Christ. Katakanlah gue setuju dengan ini. Nah, pertanyaan yang ada buat, maksudnya semua kepercayaan itu kan karena berangkat dari ayat juga, gitu. Jadi, the demand, is there a place then for all the verse that talk about tempat penghukuman, bahkan Yesus bilang apa ya, you will be liable to the hell of fire if you insult your brothers, whatever. Maksudnya, dan di mana, maksudnya kita jangan ngomong ideal soal kayak, yang penting pada akhirnya bersama Kristus, it's not about takut ke neraka atau enggak. Oke, tapi pertanyaannya, apakah masih ada tempat buat itu? Sama seperti, kalau gue boleh mencong sedikit, kayak tadi bahas soal langit baru, bumi baru kan sama. Sebenarnya kenapa orang selalu berpikir dia ke surga? Karena dari kecil, dari kita masih di Sunday School, dibilang, Tuhan Yesus bilang, gue akan ke rumah Bapa dan di rumah Bapakku ada banyak tempat. Ya kan, maksudnya, it shows that, that is a destination. Makanya ada the whole pilgrim idea and all these things. Nah, jadi semuanya ada basisnya. Nah, kalau begitu, di mana konsep gue untuk tentang hell, fire, dan itu semua, gimana gue bisa reconcile itu dengan the universalism? Ya, itu pertanyaan yang penting dan pertanyaan yang bagus, karena gini, pemikiran universalisme kok, itu nggak bisa dibilang small minority, karena bisa dibilang dari abad pertama sampai abad keempat, yang namanya orang yang percaya universalisme itu banyak, walaupun bukan mayoritas, dan nggak pernah sampai hari ini nggak pernah jadi namanya pemikiran mayoritas di dalam Christian tradition. Tentu Christian tradition kan begitu besar ya, begitu banyak perbedaan dan lain-lain, tapi nggak pernah ada yang namanya majority. Selalu small minority lah, bisa dibilang minority walaupun nggak small numbers.
contohnya di dalam gue baru baca kemarin di dalam Augustine itu ada pernah bahas tentang ada orang-orang Kristen di zaman dia yang disebut, gue nggak tahu bacanya gimana, masquerades or something, yang artinya orang-orang yang hatinya begitu murah, ya, begitu murah hati. Itu maksudnya dia pakai kata itu untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang Kristen nih yang berpikir universalis gitu. Nah, jadi dari dulu sampai hari ini selalu ada orang-orang yang punya pemikiran universalisme, ya. Yang tadi gue sebut Gregory of Nyssa salah satunya. Terus ada Bapak Gereja Maximus the Confessor misalnya. Lalu kalau misalnya tentunya kalau kita percepat yang lumayan dikenal zaman sekarang, pemikiran Karl Barth, walaupun tentu nggak diakui sebagai universalisme, tapi logical conclusion dari pemikiran teologisnya adalah universalisme. Jadi pertama, benar bahwa the majority of Christian tradition itu selalu nggak pernah universalisme gitu ya. Nah kalau gitu dari mana mereka dapat dan gimana kita bisa menjelaskan tulisan-tulisan di Alkitab yang begitu jelas berbicara tentang neraka. Nah di sini sebetulnya ada dua, bisa dibilang at least ada dua pemikiran yang bisa kita tackle hal ini. Ini jawaban dari orang-orang universalis, yaitu misalnya yang pertama, kita bisa bilang bahwa neraka, kita nggak pernah menolak adanya idea of hell, karena hell itu tentu ada gitu ya di dalam naratif di dalam Alkitab itu jelas dengan hell. Tapi pertanyaannya gini, hell itu kan punishment. Pertanyaannya, apakah punishment itu sifatnya retributif atau sifatnya restoratif? Retributif itu sama kayak kita bayar retribusi parkir. Lu parkir, kita bayar. Gitu ya. Lu berdosa atau nggak percaya Yesus, ya lu bayar nih sekarang. Gitu ya. Atau sifatnya restoratif, yaitu sifatnya restoratif dalam hal ini adalah memulihkan sifatnya. Karena begini, contohnya, ketika seorang ayah menghukum anaknya, gue belum jadi seorang ayah gitu ya, tapi kurang lebih punya pemikiran, ketika seorang ayah menghukum anaknya, apakah sifatnya retributif atau restoratif? Karena kalau kita bilang restoratif, maka kita bisa bilang begini, bahwa neraka yang juga adalah ciptaan Allah, diciptakan untuk ujung-ujungnya restore something, untuk restore ciptaan. Ketika kita bilang bahwa neraka sifatnya kekal dan selama-lamanya, maka nggak lain nggak bukan neraka adalah sebuah sisi lain dari sisi gelap Allah untuk menghukum ciptaannya sendiri, yang dimana sebetulnya belum lagi kita bahas bahwa ciptaannya sebetulnya juga nggak bisa punya pilihan lain. Kalau misalnya dalam Calvinisme, misalnya double predestination, bahwa mereka nggak bisa punya pilihan, ibaratnya betapa tidak adilnya dan betapa penuh murkanya Allah yang kita percaya. Gitu. Nah, ini jawaban yang pertama, yaitu bahwa neraka itu ternyata sifatnya sebetulnya bukan retributif, tapi restoratif, yaitu memulihkan. Nah, yang kedua, tapi kita bisa bahas dari sudut pandang lebih ke arah pemikiran tentang Alkitab, yaitu bahwa begini, bahwa Alkitab itu ditulis, kita percaya Alkitab berbeda dengan dengan orang Muslim percaya dengan Al-Quran. Al-Quran datang turun dari surga, semuanya harus dibaca apa adanya, bahkan dari bahasa aslinya, gitu ya, bahasa Arab. Nah, sedangkan di dalam kekristenan kita percaya bahwa Allah menginspirasi para penulis yang membawa setiap kepenuhan dari orang tersebut. Ya, Ko Andre tipenya gampang marah-marah. Kalau misalnya Ko Andre tulis Alkitab zaman dulu mungkin dia tulisnya galak-galak gitu. Ini si bangke orang-orang Kolose nih, bukannya dengerin Yesus, akan terus membawa karakternya, membawa pemikirannya. Nah, begitu juga pemikiran banyak teolog bahwa Alkitab itu nggak bisa kita baca sebagai buku yang menulis sebuah faktualitas, sebuah kronologi apa yang akan terjadi gitu. Tapi lebih ke arah sebagai imajinasi dari penulis untuk mengimajinasikan apa yang dia tahu. Jadi dalam hal ini bisa dibilang bahwa
bahwa imajinasi sang penulis tentang neraka, tentang surga, tentang keselamatan, ya seperti itu. Pertanyaannya, biasa orang kalau gitu menanya gini, kalau gitu bener gak imajinasi penulis? Nah, jawabannya ini rada sulit. Kita orang-orang modern hidup dengan pemikiran bahwa kebenaran itu harus selalu sifatnya fakta, gitu ya. Kalau gue nanya misalnya, cerita Malin Kundang bener atau enggak? Ada orang yang bilang enggak, itu mah legenda doang, pakai kata doang biasanya di belakangnya. Atau ada orang mungkin yang percaya bener, itu buktinya gunungnya ada batu bentuknya kayak Malin Kundang misalnya. Nah, itu cara pikir orang-orang modern. Arti kebenaran begitu disuppress menjadi cuma satu arti, yaitu sesuatu yang fakta terjadi. Tapi sebetulnya kebenaran itu dari zaman dulu, sebelum masa Enlightenment, masa tahun 1400-1500-an, kebenaran itu artinya begitu luas. Ada yang namanya good, ada yang true, ada yang beautiful, dan ini semua sifatnya bukan cuma tentang fakta tadi. Jadi kalau gue ditanya, Malin Kundang bener gak ceritanya? 100% bener. Kenapa bener? Coba bayangin, berapa juta, berapa miliar orang yang dalam hidupnya nggak berani kurang ajar, khususnya di Asia, khususnya di Indonesia, yang nggak berani kurang ajar sama ibunya karena dengar cerita Malin Kundang. Justru bisa dibilang, kisah Malin Kundang jauh lebih benar. Bukan fakta ya mungkin, jauh lebih benar daripada cerita-cerita fakta yang berdasarkan faktualitas yang lainnya. Bisa dibilang begitu. Nah, jadi arti kebenaran itu begitu liar, begitu bisa multiple interpretation. Sama seperti ketika kita ngelihat lukisan. Apakah kita ngelihat lukisan lalu kita bilang gini, ini lukisan ini artinya ini, gitu. Kalau misalnya orang lain bilang artinya yang lain, misalnya gue lihat lukisan dan gue bilang, oh ini maksudnya gini ya, gue mendapatkan feelingnya gini ya. Bahkan si pelukis pun nggak boleh, dan nggak bisa untuk bilang bahwa interpretasi gue akan lukisan dia salah. Gitu. Jadi rada, kalau bilang kayak relatif, tentu, tapi lebih benarnya mungkin subjektif. Sama kayak misalnya kita lihat seorang wanita misalnya, ini cantik kata Ko Andre. Kalau kata gue bilang, ya biasa aja. Kalau kata Ko David, jelek banget. Kata Ko Henry, ya oke lah gitu. Siapa yang benar? Nggak ada yang bisa bilang benar gitu. Nah sama, ketika imajinasi dan dituangkan di dalam Alkitab, itu merupakan sebuah pemikiran imajinasi yang sebagai orang Kristen kita percaya diinspirasi oleh Allah dan berguna bagi kita untuk mengenal Tuhan. Makanya ada pemikiran bahwa pengenalan kita akan Tuhan progresif. Gue nggak percaya bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu terbatas di dalam Alkitab aja. Gitu. Itu dua hal yang biasa orang sebut loh. Liberal. Tapi dosen bimbing aku pernah bilang begini, kalau kita baca Alkitab, itu jangan kita ngebandingkan dengan foto diri, potret ya. Itu bandingkan dengan lukisan self-image of someone di tahun 2000 tahun yang lalu. Jadi kita tuh kebanyakan melihat benda seperti potret. Foto kan, sama tuh mukanya sama, garis matanya sama, bibirnya bemble segalanya sama. Sedangkan 2000 tahun lalu tuh nggak ada kamera kan. Jadi yang terjadi itu dilukis. Dan lukisan itu kan pasti kan sesuai dengan kemampuan orang. Terus baju juga misalnya warnanya kuning gitu. Tapi zaman dulu mungkin kuningnya sama baju yang sekarang kita punya kuning beda gitu. Kuningnya warnanya beda. Jadi aktualitasnya itu berbeda. Nah, tapi memang kalau ngomong soal pendapat Andri tadi soal kitab itu jadi masalah lagi karena nanti kita akan membandingkan mana dasar yang utama untuk kita bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dan sebagai orang Protestan, kita biasanya mengaku bahwa sumber dasar iman kita lah ada di Alkitab. Tapi kemudian juga kembali ke masalah tadi yang soal universalisme itu yang bilang bahwa hukuman neraka itu adalah restoratif. Nah itu sebenarnya saya sering sekali nih di debat sama orang katanya ajaran Katolik nggak benar gitu. Tapi kalau kita perhatikan seperti itu, maka
ajaran purgatori, api penyucian Katolik itu sama dengan model restoratif itu, karena api penyucian itu adalah di mana roh-roh yang nggak suci, ini konsepnya sebagai logic conclusion aja, karena ada orang mau masuk surga, mau ketemu Kristus, Tuhan yang sempurna, kan masih ada flag-flagnya nih, flag-flag yang dosanya. Jadi dia mesti dibersihkan sampai bersih supaya dia bisa ketemu. Nah, gimana ngebersihinnya? Nah, contohnya apa? Contohnya emas yang dibersihkan dibakar kan, sampai yang nggak bersih itu ngambang semua diangkat. Jadi kontekstualnya bahwa api purgatori itu adalah ditaruh ke situ, orang itu kan direstorasi full sampai sempurna baru bisa ketemu Tuhan. Jadi kontekstual neraka pun, ya menurut saya itu spektrumnya lebar gitu. Bahkan kalau saya nggak salah baca, kenapa ada neraka disampaikan di Perjanjian Baru? Tidak ada di Perjanjian Lama ada neraka. Karena orang Yahudi tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Mati ya mati, ya. Makanya itu yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki kepada Kristus, kan siapa yang dibangkitkan kemudian? Apa dia menjadi istrinya saudara ini, saudara itu? Nah, konteksnya neraka diintroduce di dalam Perjanjian Baru itu karena saat itu agama Romawi, agama paganisme Yunani itu sangat kuat karena kan dia penguasa daerah kan. Jadi konsep tentang adanya neraka, Hades, itu ada di sana. Hades itu kan ceritanya ada, kalau nonton film-film Disney itu ada Hades, ya. Jadi Hades itu ada konteksnya dan itu digunakan sebagai representatif dari konteks penghukuman orang Kristen. Apa sih kalau orang yang tidak percaya atau orang yang jatuh akan apa hukumannya? Nah, itu dipinjam dari sampaikan dalam konteks Perjanjian Baru. Jadi kalau kita mau membahas comot ayat, terus fix tuh ayat tanpa baca di belakangnya seperti apa, latar belakangnya apa tujuan si penulis, kita akan kehilangan semua konteks-konteks ini dan kemudian kita main saklek aja, nggak bisa, ada, gitu kan. Nah, itu saya sering kali debat emang dengan soal itu, karena orang kadang-kadang main comot ayatnya ada, iya, terus kenapa kalau ayatnya ada, nggak tahu tujuannya ditulis seperti ini, kenapa? Jadi kita juga mesti pelajari itu, dan saya percaya sekali sih sebenarnya, ya maaf aja sih, saya percaya sekali emang restoratif itu yang menurut saya lebih masuk akal gitu, karena kalau Kristus adalah yang maha kasih dan Allah itu kasih, dia tidak mungkin restributif. Bahkan kalau pernah ada yang orang bilang begini, kalau kita baca di Perjanjian Lama, Allah itu sangat-sangat luar biasa sadis. Dan di Perjanjian Baru itu Allah sangat luar biasa baik. Contohnya apa? Kalau zaman dulu ya begitu ada yang salah kan langsung dibantai, satu kota dibantai semua. Zamannya Yesus orang potong telinga aja dipasang lagi telinganya. Ingat sama Yesus. Jadi kontradiktif gitu. Dan kalau kita belajar itu sebagai prerogatif pandang kita akan Tuhan, harusnya dari kita akan mengenal Tuhan kan semakin ke arah love, ke arah cintanya, daripada ke arah hukumannya. Itu menurut saya sih. Yang silakan. Menarik ya, Andre bilang soal konsep surga neraka itu baru belakangan. Dan memang benar setahu saya, sebetulnya orang Yahudi itu juga baru mulai mungkin mengenal, kalau saya tidak salah itu pada waktu mulai dari di zaman Babel dibuang sih. Karena di situ kan juga adalah masa-masa di mana betul. tulisan-tulisan semua mulai diinikan. Nah, tapi saya kembali lagi ke konsep keselamatan nih. Oke, jadi kalau keselamatan soal surga neraka memang tadi ada misterinya ya. Nah, tapi konsep keselamatan juga yang dari awalnya, yang sejak dari kejadiannya, itu juga ada sesuatu yang dicari ya dari orang Yahudi ya. Jadi mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, udah diperkenalkan bahwa ada sesuatu yang dilakukan untuk melakukan penebusan gitu kan, untuk melakukan penebusan. Jadi ada konsep righteousness and unrighteousness gitu kan. Jadi kalau unrighteousness mereka adalah jadi terhukum kan, dan untuk mereka bisa lepas dari hukuman itu dibikinlah sistem yang di mana ada mereka masih datang ke
ke Bait Allah tiap tahun dengan membawa persembahan korban domba atau apakah yang dipotong dan segala macam kan tiap tahun untuk semacam sistem pembersihan dosa lah kan. Nah, apakah pada waktu mereka berpikir soal surga neraka atau mungkin enggak, tapi konsepnya ada soal ada hukuman, ada ekonomi darah lah. Jadi ada sesuatu yang harus diganti dengan darah gitu. Dan semua itu kan yang di akhirnya ketika Tuhan Yesus datang dan dia menjelaskan bahwa semua yang dibayarkan itu digenapi di dalam dia gitu. Nah, mungkin yang saya tanya ya, atau mungkin bisa kita diskusikan implikasi praktisnya buat jemaat lah, buat orang-orang awam itu gimana gitu ya. Jadi keselamatan persoalan surga neraka, atau juga lepaslah paling enggak dari rasanya dikejar-kejar rasa bersalah gitu ya, dari hukuman Tuhan atau gimana itu. Apakah Tuhan benar-benar mengampuni kita gitu, apakah pada waktu kita lahir baru gitu kan, waktu kita altar call gitu, selamat, benar-benar sekali selamat, atau suatu saat kita bisa hilang, atau apakah kan apakah keselamatan seperti tiket pesawat gitu yang diberikan kepada kita secara gratis, tapi kemudian kalau kita tidak jaga bisa hilang gitu. Ya, gimana menurut kalian? Nah, sebelum dijawab oleh para sesepuh, gue juga mau nambahin dulu pertanyaan. Ini sesi bertanya nih. Jadi, yang tadi Andri bilang ada dua. Nah, gue refer balik dari situ dulu dan kemudian ke apa yang dibahas Andri. Kalau yang soal bahwa ini seperti lukisan dan interpretasi, jujur gue punya masalah nih. Karena tadi gue sengaja cari ayat yang gue sengaja cari yang ngomong Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau gospel yang record what Jesus says is something yang kita mau put into interpretation bahwa bisa jadi dia nggak mean what he say, then a lot of things can be also interpreted differently, including John 3:16. Itu gue susah dan mungkin panjang nantinya. Jadi gue nggak bahas itu deh. Tapi gue bahas seperti katanya tadi yang dibahas oleh Henry. I also want to ask. Jadi maksudnya berarti kan pertanyaan kita harus refresh nih. Kalau kita bilang soal keselamatan bisa hilang, kalau dalam konteks kita bilang Tuhan mengasihi dan akhirnya akan ada cara restorasi, apakah maksud hilang ini adalah lu jadinya instead of dapat free pass, lu bakal lewat restorative punishment, baru kemudian lu ini, atau you know what I mean? Jadi maksudnya waktu kita bilang keselamatan hilang, katakanlah kita bilang ujungnya semua di restore, berarti kan nggak ada yang hilang, semuanya tidak terhilang di dalam Kristus. Tapi berarti pertanyaan orang, dan let's admit that semuanya bicara tentang kalau bisa sih gue nggak mau lewatin restorative punishment gitu kan. Jadi benar nggak pertanyaan Henry itu artinya sekarang bisa juga lu mau bilang apakah the way I live my life may affect how the process will be. I don't know. I hope jelas ya pertanyaan gue ya. Kok kalau di dalam gospel misalnya, maka di dalam synoptic gospel saja akan terlalu banyak perbedaan kronologis, cerita Tuhan Yesus dari A terus jalan ke B, ataupun perbedaan cerita misalnya, yang tentunya banyak orang di tradisi kekristenan tertentu, contohnya kayak di dalam tradisi Calvinisme misalnya, berusaha cocokin, contohnya misalnya di dalam gospel Yudas matinya gimana gitu ya, ada yang gantung diri, ada juga yang kepleset jatuh gitu ya. Nah lalu berusaha dicari gimana caranya supaya make sense. Oh iya dia gantung diri lalu jatuh gitu, bisa gitu. Harmonization. Tapi diharmonisasiin. Tapi kenyataannya memang terlalu banyak perbedaan cara pikir dan tulisan dan kata-kata. Karena kalau kita memang mau ngomong kayak gitu, maka kata-kata Tuhan Yesus pun nggak boleh ada satu pun yang salah sebetulnya, gitu. Boleh ada satu pun yang berbeda maksudnya. Itu contoh. Jadi yang untuk singkatnya yang gue bisa bahas gini kok, bahwa setiap penulis membawa sebuah agendanya masing-masing. Kalau di dalam kitab Lukas misalnya kalau kita baca, maka yang jadi agendanya dia ini selalu kebaca gitu ya, bahwa orang miskin pokoknya selalu benar, orang kaya selalu salah gitu.
Itu ada agendanya sendiri gitu. Nah, Itu yang disebut di author's intention ya. betul, bisa dibilang begitu. Nah, tapi kan ini kan banyak redaksi, imajinasi, pemikiran semua masuk. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada sebagai manusia, sebagai anaknya Yusuf dan Maria gitu ya, kita percaya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibuktikan secara sejarah tentang Tuhan Yesus, tapi ada banyak hal yang kita harus terima dengan iman. Misalnya, walaupun kita percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada, pertanyaannya, siapa yang bisa buktiin bahwa Tuhan benar-benar dapat menghapus dosa manusia? Atau di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan? Atau dia benar-benar lahir dari Virgin Mary, misalnya. Siapa yang bisa buktiin? Nggak ada, gitu. Jadi, ini semua kembali lagi imajinasi daripada penulis, gitu ya. Dan memang, ini jadi sulit, karena artinya jadi apapun boleh dong, apapun bisa dong. Iya dan enggak, karena gimana pun juga kita ada boundary-nya, tapi boundary-nya memang jadi diperbesar. Kalau di dalam pemikiran Agustinus, dia bilang gini, bahwa multiple interpretations itu harus berujung kepada caritas atau life-givingness. Jadi kita harus bisa love gitu. Nah, love ini memang banyak multiple interpretations-nya lagi gitu. Tapi kembali lagi semuanya ditujukan kepada Yesus di dalam Yesus Kristus sebagai pribadi gitu. Nah, gimana dengan jemaat dan lain-lain tentang arti keselamatan? Kalau menurut gue justru kegagalan gereja yang paling lumayan parah menurut gue adalah ketika kita menjadikan kekristenan sebagai currency untuk masuk surga atau masuk neraka, karena secara nggak langsung sebetulnya begitu gitu. Walaupun kita bilang ada kita tentu sebagai orang Pentakosta juga kita merasakan Roh Kudus, kita nangis segala macam, ada rasanya cinta sama Tuhan. Tapi kalau dipikir-pikir sebetulnya absurd sebetulnya, karena aneh banget untuk seorang manusia bisa mencintai sesuatu atau seseorang atau sebuah pribadi yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa disentuh, yang nggak bisa didengar secara audible, nggak bisa dirasakan oleh senses. Rada aneh gitu. Makanya itu Agustinus bisa juga bilang bahwa satu-satunya cara untuk kita mengasihi Allah adalah dengan mengasihi apa yang kelihatan, dengan mengasihi apa yang ada. Nah, di sini menurut gue poin dari yang seharusnya gereja lakuin gitu. Dan ini sebetulnya banyak, karena pemikiran gereja kita kan ketika kita bicara gereja, maka kita berbicara tentang satu, Pentakosta karismatik, atau bahkan lebih ketat lagi gereja kita GBI gitu ya. Tapi sebetulnya ada banyak tradisi lain yang nggak kayak gitu. Contohnya di sini, di gereja mainline traditions, yaitu kayak Anglican, atau bahkan juga di Kanada ya, pendeta-pendeta di sini justru pendeta-pendeta yang sangat terdepan di dalam hal-hal yang lain. Misalnya dalam hal science, mereka setuju dengan evolution, misalnya, atau dalam hal-hal tadi yang Greenpeace misalnya. Ada banyak, bahkan ada teman gue yang masuk penjara karena demo tentang supaya oil harus dihilangin misalnya. Jadi ada banyak hal yang kayak gitu. Menurut gue justru universalisme ini offer atau menawarkan kekristenan yang benar-benar nggak lagi memikirkan tentang tadi. Lagi pula kalau kita pikir-pikir, keselamatan yang kita pikir biasanya selalu terlalu individualistik. Makanya kita ada yang namanya altar call misalnya. Maju ke depan, kita lalu berdoa, lalu kita nangis-nangis dan kita diselamatin. Very individualistic, it's about us gitu. Kita masuk neraka atau surga. Tapi gimana jangan-jangan kalau pemikiran keselamatan sangat berbicaranya bukan individual tapi komunal jangan-jangan. Makanya kayak tadi universalisme itu bukan berbicara tentang semua orang selamat, bukan. Tetapi berbicara tentang communal aspek dari keselamatan itu, bahwa seluruh kosmos yang diciptakan Tuhan itu diselamatin. Kalau udah kayak gitu, maka di gereja udah nggak ada lagi pembahasan tentang siapa yang belum diselamatkan atau mari yang mau terima Tuhan Yesus, nggak ada lagi kok. Tapi lebih ke arah apa yang bisa kita lakukan dengan keselamatan kita here and now untuk participate di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadi kekristenan ini jadi jauh lebih menarik, karena jujur aja gue sempat banget kok udah tau lah pas di GBI dulu kan gue kayak marah-marah segala macam, very childish, but at that time gue berpikir kayak udah nggak ada lagi nih teologi lain yang nggak ada gunanya lagi teologi. Gue udah kurang lebih tahu semua lah. Calvinis kan
menjelaskan semua, dan gue enak banget waktu itu sama GBI ibaratnya sampai banyak konflik dan lain-lain. Tapi setelah gue ngerti bahwa tentang keselamatan dan udah nggak terlalu peduli lagi dengan keselamatan, kekristenannya justru jadi makin berbeda gitu, yaitu lebih tentang gimana imajinasi kita itu dibentuk untuk menjadi seperti Yesus, gimana ekonomi kita dibentuk sama seperti Tuhan Yesus. Maksudnya gimana? Contohnya, gereja kita hampir nggak pernah berusaha untuk shape people dalam pemikiran misalnya ekonomi misalnya. Ya kita bisa lihat kesenjangan sosial di gereja kita khususnya, ya itu gila, tinggi besarnya. Kalau kita memang mau serius di dalam baca Alkitab, maka udah jelas itu hal yang paling gila gitu. Cukup buka kitab Lukas, langsung itu semua udah nggak bisa lagi di justify. Tapi kita berusaha tutup mata hal itu, dan kita cari kisah atau aspek atau story atau doktrin lain yang lebih enak untuk kita bahas di dalam ruangan yang nyaman ini gitu. Yaitu tentang keselamatan. Kan enak banget orang cukup berbicara tentang itu tanpa harus justru menyentuh hal-hal yang begitu fundamental di dalam kehidupan kita, tentang kesenjangan sosial, tentang kenyataan bahwa dunia ini udah makin parah secara ekologi gitu ya, dan ada banyak hal lain yang kita justru nggak mau sentuh. Dan gue ngelihat gereja justru sebetulnya harusnya lupain semua tentang keselamatan, justru assume bahwa kita semua udah selamat, dan selamat ini bukan karena perbuatan kita, tapi karena grace of God, dan dari situ kita bisa ngelakuin hal lebih banyak lagi yang lebih berguna kayaknya. Ya, gue mau coba jawab nih bagi sedikit ya point of view gue ya. Tadi soal Alkitab pertama kali. Kita tuh mesti ngerti zaman dulu itu nggak ada reporter yang nulis Yesus ngomong apa dicatat, nggak ada. Lukas, Matius, Markus itu cuma memberikan tulisan berdasar recollection dari punya image. Jadi kata per kata pun, kalaupun di NIV atau di King James Version yang ada warna merah-merahnya itu yang perkataan Yesus secara garis besar ya, tapi tidak kata per kata. Dan kedua adalah kita nggak bisa bilang satu ayat terus diambil mengalahkan semua referensi yang lain gitu. Seperti yang Henry bilang, itu kan ada auto attention. Matius, kenapa menulis kitab Matius? Kenapa dia menulis kitab Lukas? Untuk apa? Nah, itu kita harus pelajari di sana. Jadi, nggak bisa kita mengambil satu dasar kesimpulan hanya dengan satu ayat. Itu tidak bisa. Walaupun ayat itu mungkin di merah-merahin gambar tulisannya Yesus gitu ya. Tapi kita harus kembali mempelajari kembali apa sebenarnya intentionnya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal keselamatan. Kan kita sudah bilang, waktu Yesus mati, Yesus bangkit kembali, sudah selesai kan? Proses keselamatan sudah selesai. Artinya apa? Udah beres, udah diselamatin Yesus. Secara apakah keselamatan bisa hilang? Maka akan lucu, kok bisa hilang? Yesus sudah beres kok bisa hilang? Keselamatan sudah beres. Yang sekarang kita lakukan, kita melakukan keselamatan sekarang, mengerjakan keselamatan yang seperti tadi Andri bilang. Kalau kita sudah selamat, gereja sudah selamat, terus ngapain di dunia nakut-nakutin orang masuk neraka besok? Kan nggak usah. Yang harus dilakukan adalah kita bekerja mengerjakan keselamatan kita, termasuk ya saya suka mungkin Henry pernah cerita ya. Dulu saya lupa. Iya kayaknya lu yang pernah cerita kalau sama dosen teologi, kita datang mau nyari artikel di Singapura nggak salah. Terus dosennya bule nggak salah. Terus pembantunya orang Indo, pembantunya komplain ke kita, ini majikannya begini nggak beres ya, negatif ke kita. Nah, kita bingung gitu kan, kita kan ini kan dosen teologi, kita mau minta artikel kok dia begitu aja. Ini yang harusnya kita kritikan Kristus, kritikan gospel Injil itu udah kritikan kemanusiaan, bahwa manusia yang telah selamat itu harus melakukan seperti Kristus. Jadi kalau jangan heran, saya punya teman di Jakarta, nggak teman sih, kenalan. Andri juga tahu. Dia ini selalu paling terdepan kalau ikut demo-demo buruh di Jakarta. Ya, demo buruh di Jakarta, setiap hari buruh itu media dia paling, dan dia bawa bendera gereja. Gerejanya dia mensupport sekali pergerakan buruh supaya dapat keadilan. Nah, kalau kita tanya kenapa begitu? Karena saya meniru Kristus. Ya, jadi dia meniru Kristus. Atau ada pendeta-pendeta yang di Kalimantan atau di Irian Jaya yang membantu petani ribut dengan masalah
perampokan tanah lahan gitu ya. Karena mereka mengakui Kristus, dan sebenarnya inilah yang harusnya gereja lakukan. Kalau ngomong soal keselamatan, for me is done deal, udah beres. Kalau ditanya lagi apa bisa hilang, ya lucu aja sih kalau bisa hilang, sudah mati berapa kali Yesus, mati cuma sekali. Sudah beres yang kita lakukan sekarang. Permasalahannya cuma satu kalau menurut saya, kita tuh masih sering rebut-rebutan domba. Gereja tuh masih our own kingdom, bukan lagi God kingdom. Kita semua tuh mau coba dapat jemaat lebih banyak, segala macam lebih banyak, gitu ya. Ya, to some extent ambisiusnya kita juga, gitu. Tapi kan kita harus mengerti juga bahwa kalau kesalahan sudah terjadi, kita tuh harusnya mengaktifkan jemaat untuk bergerak membawa kesalahan itu ke semua orang. Pernah nggak dengar cerita waktu banjir besar Jakarta? Nggak salah ya, banjir besar Jakarta. Ada orang kaya turun ke jalanan, kasih bahan makanan, kasih nimbun pasir supaya nggak banjiran segala macam. Dan orang-orang ini bukan orang Kristen. Ya, you know who I'm talking about lah ya. Ya, dan itu kalau saya tanya ke teman-teman saya yang orang bukan Kristen, dia tanya, gereja mana? Kok yang ono bisa kerja, gereja kagak ada hasilnya gitu. Kita cuma cuap-cuap di depan mimbar, cuap-cuap nge-judge people, lu masuk neraka, tapi kita sendiri tidak melakukan yang seharusnya gitu. Bahkan waktu banjir besar di Amerika, orang mengkritik Joel Osteen punya gereja nggak dibuka, orang mau ngungsi kemana gitu kan. This is the true field for salvation gitu. Kita masih kajukan seperti itu. Jadi kalau soal nanya apa sih untuk jemaat, harusnya kita melakukan seperti you punya pembantu dikasih makan nggak, oke nggak, sejahtera nggak, you punya anak buah gimana, lu punya saudara gimana, orang tua lu gimana you respect to your parents, ada yang orang tuanya meninggal, anaknya nggak mau pulang, segala macam kan. This is the real things that we are handling now. Gitu. Surga, neraka, dan deal, udah nggak usah peduli dah urusannya Tuhan. Yang urusan kita itu yang kayak gini gitu loh. Ya, itu sih menurut saya. Lantas mengapa kita membahas tentang keselamatan hari ini? Nggak ada yang canda. Dipotong nanti. Biar rame. Wah, apa sih? Nggak ya, aman kan. Saya dari dulu tuh kan masuk. Saya bukan orang Kristen kan. Saya bertobat tahun 92. Langsung masuk GBI. Ya, 92. Terus waktu masuk GBI, ya gitulah, suruh nginjilin saudara-saudara saya, nginjilin bapak mama saya, gitu, sampai dimaki-maki, diusir-usir, segala macam dah. Terus setelah sekian lama jalan, ngeliat orang, kok dulunya nih orang begini, kok sekarang begitu, kenapa ya? Lama-lama saya berpikir, sebenarnya salah siapa ya? Kita takutin dulu, supaya tiap tahun suruh artalkot supaya terima keselamatan. Belum lagi terakhir bilang, oh kalau kamu nggak ini jangan nonton bioskop, ntar kalau rapture kamu tinggal nggak boleh nonton bioskop, puasa bioskop saya setahun, habis itu saya mau nonton bioskop juga. Terus dulu punya kaset-kaset lagu Metallica saya bakarin tuh bertobat tahun 92. Sekarang malah saya downloadin di Spotify, saya downloadin lagi. Rugi nih dulu dibakar. Oh, tapi gua rasa ya kita juga harus mengakui bahwa kepercayaan tentang adanya surga dan neraka gitu ya, adanya eternal punishment, itu secara nggak langsung sebetulnya banyak membuat hidup ini jauh lebih teratur gitu. Karena coba bayangin ada banyak yang namanya fatalisme kan, orang-orang yang berpikir ya kembali lagi kayak tadi, oh kalau misalnya ini udah gue bebas aja gitu. Jadi jangan-jangan gue berpikir ini nggak tahu ya jawabannya apa, cuman jangan-jangan gue berpikir bahwa emang di dunia ini ya harus ada banyak spektrum gereja, karena ada orang-orang yang perlu, makanya kalau misalnya kita baca Alkitab ya, sepanjang kitab besar, hubungan sama Tuhan itu kan bisa dibilang seperti slave kadang, seperti budak, namanya budak ya disuruh-suruh, atau bisa juga seperti teman, ya, yang tahu apa isi hati, apa pikiran dari sahabatnya, atau bisa juga seperti kekasih, yang udah jauh di atas sekedar tahu gitu ya, tapi udah menghidupi, udah menjalani bersama. Dan gue pikir jangan-jangan yang memang 3 payung ini
harus harus selalu ada gitu, karena memang ada orang-orang yang mungkin suka sama hal ini. Jadi gue juga nggak mau in a way kayak seakan-akan ini kita harusnya gini nih, semua gereja harusnya percaya bahwa nggak ada lagi surga neraka. I think that's wrong also. Menarik. Kalau dalam posisi saya memang, of course saya akan respect lah posisi yang lain gitu juga ya. Dan ya juga mungkin buat tiap orang ada personality-nya masing-masing gitu, atau kelompok orang gitu, ada kebutuhan masing-masing. Yang dibilang Andre itu juga masuk akal juga sih. Tapi saya tetap rasanya gitu ya, jadi ini lebih dalam pendekatan ke ortopati lah. Jadi secara feeling, secara emotion saya ingat 30 tahun yang lalu mungkin ya, ada seorang pendeta GBI datang ke kota kecil di Tasikmalaya, namanya Chris Manusama, pendeta senior GBI. Pada itu Om Chris itu masih baru mau meninggalkan Jakarta dan masih bergumul mendengar panggilan untuk buka gereja di Ambon. Dan pada satu dia bilang satu yang saya nggak lupa sampai sekarang. Dia bilang, Tuhan menciptakan kita itu untuk membuat kita melayani Dia gitu, seolah-olah Dia itu seperti Tuhan yang kekurangan gitu, ini itu gitu. Tapi Dia menciptakan kita supaya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Buat saya kata-kata itu ini sekali, karena mungkin dari kecil saya tuh under pressure, selalu merasa terhukum, merasa nggak layak, merasa nggak cukup gitu. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu sesuatu pribadi yang seperti kekasih itu gitu. Dan kalau menurut saya sih tetap itu adalah jalan yang terbaik sih, kalau misalkan akhirnya jemaat itu bisa seperti itu loh. We love because we know that we are love first gitu. Dan kemudian seperti Andi bilang, jadi kita udah nggak meributkan lagi, takut gitu melakukan ini supaya nggak masuk neraka gitu, supaya nggak merasa terhukum, berusaha menebus, berusaha menambah ini, menambah itu, dan kita bisa lebih akhirnya konsentrasi untuk meresapi cinta Allah, dan kemudian membagikan cinta dan rahmat Allah ke ini, mungkin lewat demo, mungkin lewat environment, mungkin lewat sesuatu panggilan masing-masing. Ya, tapi on the other hand, saya mengerti mungkin tiap orang ininya beda-beda, ada gereja yang mesti di gereja itu. Cuman secara emosi, secara pendekatan ortopati gitu ya, kalimat yang diucapkan Om Chris waktu itu sampai sekarang saya masih ingat gitu. Begitu. Ini yang nanya si Henry, jadi harusnya memang dia yang membring up topik ini si Henry. Oke, very interesting. Dan tapi ya kalau gua ini kayaknya di sini gua satu-satunya devil advocate deh, karena kayaknya nih yang kalau gua lihat di layar nih Andre dan Andri ini sudah satu kubu, jadi udah sepaham. Jadi gua seperguruan butongpai kita. Iya, karena sudah butongpai. Jadi gua jadi Ming Chiao-nya aja. Jadi atau Shaolin-nya lah ya, yang lebih ortodoks. Nah jadi gue mau bilang gini sih, ini boleh bawa sedikit brand lah ya. Misalnya contoh ada gereja yang dituduh hyper grace, gereja yang pendetanya terus bicara tentang kamu itu sudah selamat, dia akan hilang dan sebagainya. Lucunya, ironisnya, kalau menurut gue, kalau sebuah institusi gereja itu dari tahun ke tahun masih terus kebahas tentang you are justified, you are ini dan sebagainya, berarti isu itu masalah. Kalau isu itu udah nggak masalah, seperti kata Andri dan Andri, kita ngomongin, kalau perlu setahun sekali doang, habis itu kita ngomongin yang lain, betul nggak? Kita ngomongin tentang social justice, kita ngomongin soal oppression of the poor. Nah, tapi maksud gue, hari ini kan topiknya tentang keselamatan gitu. Kita bukan bicara tentang apa yang, how you are supposed to live a redeemed life. Itu kan topik yang lain dong, gitu kan. Nah, tapi kan topik hari ini tentang why this salvation issue is everlasting. Lucunya baik yang bicara tentang lu harus mengerjakan, dan ada 9 poin tuh. Kalau contohnya kalau gereja kita, untuk tahu apakah lu tuh gereja kita punya 9 poin, yang main-main. Supaya make sure that lu tuh ada di jalan yang benar. Nah, atau yang bilang apapun yang terjadi, pokoknya lu sudah sign, seal, and deliver. Nah, dua-duanya menurut gua selama masih bicara message yang sama terus, artinya masih masalah. Makanya diteguhkan terus. Even those that say it will not be lost. Nah, itu problemnya kan. Jadi maksud gue, problemnya di situ. Jadi we cannot ignore and say, udahlah, itu udah lewat. Sekarang, ya kita mungkin ada orang yang bisa udah lewat, tapi the reality is
the ships are still continuing questioning this. Makanya laku firman khotbah tentang keselamatan nggak akan hilang. Menurut gue sih gitu ya. Setuju kok. Jadi Kalau soal emang bilang laku apa enggak, memang kita tuh kan manusia suka bimbang ya. Nggak ada yang 100% saya yakin. Oh, nggak mungkin. Tapi 3 tahun lagi juga bimbang dia. Jadi memang isu ini menjadi isu utama, terutama kan untuk kita menarik orang kan. Kedua, yaitu orang selalu bimbang dan terkadang dunia lain punya pikiran yang lain ya. Contoh paling gampang aja ya, orang tua saya lah ya, orang tua saya itu kan dasar belakangnya dari Buddhis kan. Jadi kalau misalnya ada pendeta yang bisa doa dapat penglihatan, oh jago nih pendeta jago. Terus dia bilang, mami bedanya dia pendeta sama dukun bedanya apa sih? Kan ya, background mereka, environment mereka memberikan opportunity untuk timbul pertanyaan. Dan sometimes itu diperkuat oleh ajaran-ajaran lain. Misalnya begini, misalnya, ini sering kejadian, terutama di orang Indonesia, begitu dia punya musibah, ada masalah, langsung semua jadi rohani. Yang Islam berjilbab, gitu kan, yang Kristen pakai kalung, salib gede-gede, gitu. Kenapa? Dia merasa, oh ini azab datang karena saya berbuat dosa, pasti ada yang salah gitu. Seperti contohnya di kitab Ayub kan, Ayub salah mati segala macam, temennya bilang apa, lu ada dosa kali Ayub, makanya begitu, lu minta ampun dong sama Tuhan. Ayubnya ngotot, enggak kok nggak ada dosa gitu kan. Jadi environment kita memberikan opportunity untuk timbul argumen-argumen bimbang yang kayak gini. Makanya menurut saya sih wajar aja kalau kita sering ngomong soal keselamatan. Karena toh dalam gereja yang generik itu kita nggak tahu mana yang sudah dewasa rohani, mana yang baru sebulan, mana yang baru hadir datang ke gereja, not a problem. Tapi kalau itu kemudian didengung-dengungkan terus sebagai main teaching, main theme, itu masalah karena akhirnya apa tujuannya jadi orang Kristen gitu. Itu yang menjadi main teaching saya. Apalagi kemudian kalau message yang selama ini kita terima berubah gitu loh along the way. Tuh, waktu saya mau dibaptis ya, waktu saya mau percaya Yesus, Anda pasti selamat ya. Setelah 3 bulan 4 bulan masuk gereja, oh enggak, lu mesti terima bahasa roh dulu. Wah, terus bahasa roh lah, bahasa roh, 5 bulan, oh mesti ikut pelayanan. Habis ikut pelayanan, ikut kom. Habis itu ikut ini. Loh kok nambah sih listnya dari 1, 2, ke 9 sekarang. Terus belum lagi ntar ada disclaimer yang kecil-kecil di bawah kagak kelihatan. Kan lucu jadinya kalau begitu. Ya, gue mau nanya juga tadi ya, sorry ya, lupa ngomong. Nah, soal yang percaya Tuhan gitu. Berarti kalau dari sharing tadi misalnya Andri nih, gue kalau ambil ekstrimnya bisa bilang, oh berarti nggak ada kayak kesannya nggak ada urgency dan critical point untuk suruh orang confess Tuhan itu adalah Yesus adalah Tuhan, dibaptis dan sebagainya. Jadi kayak it's like ya nggak jadi critical gitu loh dalam semua ini. Gitu. Oke, sorry, cuma jadi ingat gara-gara Andre ngomong dia lagi di khotbahin. Kok kalau yang pertama dulu kok tadi kalau menurut gua sih kok David punya pemikiran benar banget bahwa maksudnya selama masih mendengungkan hal itu berarti benar-benar masih concern-nya tentang hal itu dan artinya masih belum move on dari hal itu. Benar dan ini sebetulnya sangat jadi sebuah marketing bisa jadi gitu keselamatan bahwa baik skubu yang mendengungkan segala sesuatunya aman gitu atau baik yang satu lagi yang bilang lu hati-hati gitu ya. Nah, tapi perhatiin di sini bahwa yang jadi root of the problem is actually the feeling of the need untuk seorang pribadi pengen diselamatin. Lihat begitu begitu individualistiknya pemikiran kita akan hal ini gitu. Baik yang begitu mau grace ataupun yang apapun harus dikerjain sendiri ya. Tapi kembali lagi makanya kalau menurut gua contohnya kayak di NCC, apakah gua mau jadi seperti di NCC? Enggak. Tapi apakah gua bersyukur ada orang yang akhirnya bisa ngomong something yang berguna, at least berguna untuk orang-orang tertentu yang kayak tadi misalnya Pak Kris Manusama ke Ko Henry. Berguna bagi satu orang aja itu maka udah berguna banget gitu ya. Jadi maksud gue,
gue setuju sih bahwa maksudnya seringkali orang nggak move on dari hal itu, tapi mungkin juga memang ada banyak orang yang masih bisa disentuh dengan message itu dan memang perluin saat itu dengan message tersebut gitu. Apakah gue pengen jadi kayak begitu? Enggak, gue maunya move on memang. Nah, tapi point of issue-nya di sini adalah individualisme ini. Ketika kita melihat keselamatan sebagai sesuatu yang universal, bukan cuma dari lingkupnya aja, tapi dari sifatnya komunal, artinya keselamatan itu bahwa Tuhan akan meredeem the whole world for God's sake, maka arti keselamatan, kita akan terus membahas keselamatan juga. Bukan berarti kita nggak membahas keselamatan lagi, tapi keselamatannya berbeda, yaitu gimana kita bisa ikut serta di dalam Tuhan untuk membuat dunia ini membuat dunia ini masuk ke dalam sebuah tatanan yang baru, yang benar-benar God's kingdom tadi. Dan sebetulnya itu message of the gospel, karena kalau kita lihat, kan kalau ngomong kasarnya, kekristenan itu sekte sesatnya Yahudi, sebetulnya kalau ngomong benarnya gitu. Jadi, ada yang namanya non-Christ believing Jews, ada juga yang Christ believing Jews. Awalnya gitu aja. Dan ini cuma sebagian kecil, ya, bisa dibilang orang-orang bego yang percaya Christ believing Jews saat itu gitu, dibanding dengan orang-orang seperti Farisi atau Saduki dan lain-lain. Nah, dari situ akhirnya muncul kepercayaan-kepercayaan tentu ikut serta dalam politik, lalu ada yang Kaisar Theodosius, terus ada yang namanya Konstantin, yang akhirnya membuat kekristenan jadi sekarang major world religion gitu. Tapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir, bermulai dari sekte sesat Yahudi gitu. Nah, tujuan gua ngomong gitu adalah untuk bilang bahwa keselamatan itu selalu sifatnya tentang tatanan baru untuk supaya dimulai dari orang-orang yang percaya bahwa orang selain Yahudi bisa ikut serta menyembah Allahnya orang Israel. Boleh gini. Jadi konsep keselamatan itu cuma sekedar gini, gua mau orang-orang Gentiles bisa ikut serta berdoa kepada Allahnya orang Yahudi, Allah yang Esa ini, monotheist God gitu ya. Karena selama ini kan nggak bisa, Yahudi ya Yahudi aja gitu. Nah, Paulus makanya bilang bahwa I am the apostle. Kan Paulus itu kan dibilang rasul, tapi sebenarnya rasul itu cuma 12 murid Yesus, tapi Paulus begitu semangatnya self-acclaim bahwa dirinya adalah rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Dan tujuannya adalah untuk supaya membawa orang-orang non-Yahudi bisa masuk turut serta menyembah Allahnya orang Yahudi. Dan dalam hal ini, bagi Paulus itu adalah keselamatan sejati itu, yaitu ketika orang-orang non-Yahudi dapat menyembah menyembah Tuhannya orang Yahudi gitu. Nah, tentu ada banyak, makanya akhirnya ujung-ujungnya kita justru buku New Testament paling besar penulisnya ya Paulus sebetulnya awalnya. Nah, ini jadinya gue ngelihat bahwa keselamatan tetap dibahas, tidak implisit dibahas, nggak eksplisit dibahas, tapi keselamatannya beda, bukan lagi sekedar berbicara tentang personal salvation yang dimana kita ngisi setelah doa diselamatin baptis, kita ngisi kartu keselamatan lalu udah. Makanya kebanyakan orang kan gitu ya, setelah evangelism ya abis itu udah ditinggalin, pokoknya kesannya tugasnya udah selesai ketika dia udah nangis-nangis atau bilang iya Yesus adalah ini, udah di videoin, beres gitu. Nah, ini jadi masalah gitu, dalam banyak sisi itu menjadi masalah banget. Nah, keselamatan yang kita percaya, yang harusnya kita percaya menurut gue adalah yang tadi semangatnya Paulus, yaitu gimana membawa seluruh orang bersama-sama menyembah Allahnya orang Yahudi. Makanya perjamuan kudus contohnya, ini jadi poin utama dari keselamatan sebetulnya, dari gereja mula-mula sampai hari ini. Perjamuan kudus itu kenapa disebut sakramen sampai hari ini menjadi, dan termasuk masih di dalam gereja Roma Katolik, menjadi titik penebusan, titik utama keselamatan. Yaitu begini, bahwa perjamuan kudus itu, kalau di dalam gereja kita, itu kan sebagai memori doang, nginget-nginget tentang kebaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kita ini udah terlalu hidup di zaman modern, kita nggak percaya lagi yang namanya
roti dan anggur ini benar-benar jadi tubuh dan darah Yesus. Tapi pertanyaannya gini, apakah orang-orang di abad 2, 3, orang-orang yang benar-benar murid-muridnya rasul-rasul dan lain-lain, apakah percaya kayak kita bahwa perjamuan kudus itu hanya sekedar memori? Enggak, kenyataannya di dalam banyak-banyakan tulisan, bisa dibilang perjamuan kudus itu sebetulnya sebuah mystical experience. Mistis. Karena mereka percaya gini, ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, dan mereka percaya tubuh dan darah Yesus artinya tubuh dan darah Yesus, mereka pembahasan bahwa nanti, itu pembahasan nanti di tahun 1400-1500-an tentang apa? Tentang apakah roti dan anggur ini benar-benar tubuh dan darah Yesus. Ada yang bilang transubstantiation, yaitu benar berubah. Ada juga yang bilang co-substance, itu maksudnya nggak berubah, cuman berubah tapi juga ada. Pokoknya intinya ada yang begitu, itu termasuk Zwinglian view, yaitu yang kita percaya bahwa hanya sekedar memori sesaat gitu. Tapi dari zaman dulu, orang percaya bahwa ketika kita makan perjamuan kudus, ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan terjadi, yaitu adanya, kalau dalam bahasa Indonesia, menjadi manunggal. Makanya dibilang gini, kita ini kan tubuh Kristus. Artinya tubuh Kristus, Kristus itu kepalanya, kita ini tubuhnya. Makanya selalu dibahas Paulus. Nah, maksudnya di dalam tradisi Kristen, ketika kita makan perjamuan kudus, kita secara mistikal itu menjadi satu. Menjadi tubuh Kristus. Dan hanya dengan cara menjadi tubuh Kristuslah kita bisa selamat. Makanya ada yang namanya there's no salvation outside the church, kan? Ya kan, bahwa nggak ada keselamatan di luar gereja. Maksudnya di luar gereja di sini bukan di luar gedung gereja sebetulnya, tapi di luar yang tadi, komuni tadi. Yaitu ketika kita bukan tubuh Kristus, maka kita nggak selamat. Karena hanya yang ada di dalam tubuh Kristuslah yang selamat. Nah, orang Katolik percaya, atau bahkan Christian Orthodox percaya bahwa perjamuan kudus itu sentral di dalam keselamatan. Ketika kita makan itu, disitulah terjadi yang namanya penggabungan. Dan ini indah nih, karena gini, ketika kita makan perjamuan kudus, bukan hanya kita bergabung dengan Allah, tetapi kita juga bergabung dengan sesama kita. Makanya dalam teologi perjamuan kudus, bisa dibilang gini, ketika kita minum atau makan perjamuan kudus, tante-tante rese yang di seberang tempat duduk kita, itu mau nggak mau jadi kayak mama kita. Anak kecil yang annoying, yang suka berisik-berisik, mau nggak mau itu jadi adik kita, jadi anak kita, jadi saudara kita, pokoknya benar-benar bisa dibilang gini. Makanya di dalam air baptisan dibilang kan, water is thicker than blood. Baptism water itu thicker than blood. Orang selalu, ini mengubah imajinasi cara hidup manusia nih. Ini yang gue sebut tadi tentang kekristenan, yaitu mengubah cara pandang manusia sebegitu ekstrimnya ketika blood relation udah nggak lagi thicker, udah nggak lagi lebih stronger dan baptismal water. Karena di dalam kekristenan kita percaya ketika kita perjamuan kudus, ketika kita dibaptis, maka kita jadi punya ribuan, ratusan ribu anak, kita jadi punya ribuan, ratusan ribu orang tua, dan itu mengubah cara kita hidup loh. Mengubah cara kita ketika kita ngelihat ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, misalnya. Mengubah kalau kita ngelihat itu sebagai nenek kita sendiri gitu. Dan ini benar-benar ujung-ujungnya mengubah banyak hal. Tapi bermula dari keselamatan tadi, yaitu bahwa tanpa kita masuk ke dalam tubuh Kristus, maka nggak ada keselamatan. Nah, ini perjamuan kudus. Sorry jadi kabur ke arah sana. Tapi gue cuma mau kasih tahu bahwa dari sudut pandang tradisi tertentu, perjamuan kudus inilah yang menyelamatkan gitu. Dan dalam hal ini menyelamatkan secara mistis. Kitanya aja yang udah nggak percaya hal-hal yang mistis-mistis. Sayang. Percaya lagi, siapa bilang nggak percaya? Udah 1,5 jam nih. Gimana nih? Sudah masih mau diteruskan babak kedua nanti, part 2. Tuh si Andri punya belum udah terang tuh. Kelihatan pohonnya lagi merah-merah tuh. Oh iya loh. Nice. Gelap kan? Nah, sekarang udah merah-merah tuh. Udah siang nih. Nice. Oke, jadi kita sudahi diskusi kita, nanti kita bisa lanjut. Tapi kesimpulannya aja nih, mungkin saya tarik kesimpulan bahwa sebenarnya keselamatan itu sudah, ya cuman ini kesimpulan dari saya, mungkin kita bisa kasih Andri.
sebenarnya sudah ada gitu ya. Dan kita akui juga dari semua gereja kita bahwa itu bukan usaha manusia, itu usaha Kristus dan kita diberikan cuma-cuma. Jadi waktu kita save itu kita jangan perlu lagi kemudian merasa takut atau ditakut-takuti. Yang harusnya kita takut adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan kesalahan kita ini kepada Tuhan, yaitu dengan mengerjakan dengan takut dan gentar. Jadi for me gitu ya, selamatan itu sudah beres di kayu salib, sudah done deal gitu. Yang sekarang kita lakukan itu adalah melakukan tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kedua adalah kalaupun seandainya kita merasa ada tuntutan dari kelakuan, itu tuntutan dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen gitu. Kalau Anda berbuat baik, itu tuntutan kita gitu. Dituntut emang sebagai orang Kristen, dan hebatnya lagi sebagai orang Kristen kita percaya bahwa waktu kita mau berbuat baik itu bukan karena usaha kita juga, karena Kristus dan Roh Kudus yang memperkuat kita. Jadi to the extent, jadi keselamatan bisa hilang atau enggak sudah terjawab. Jadi kalau sudah done deal nggak mungkin bisa cancel kan gitu. Ya, mungkin Andri kasih kesimpulan. Kesimpulannya amin aja. Gak ada Panjang lebar kasih kesimpulan. amin doang, satu beres. Gak aci nih. Oke, coba ya kesimpulan. Bentar, nanti dipotong aja kok. Gue bingung kesimpulannya apa. Nggak apa-apa, yang bingung-bingung kan jadi manusiawi tuh. Kesimpulannya mungkin pertanyaan, yaitu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apakah kuasa dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib telah secara langsung menebus setiap ciptaan tanpa memperdulikan respons dari ciptaan, atau jangan-jangan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, perlu adanya respons dari ciptaan untuk membuat kuasa tersebut efektif. Nah, kalau bagi gue memang ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah the first sign of spring, atau tanda mula-mulanya ada musim baru gitu, yaitu musim di mana God's kingdom itu masuk ke dalam dunia ini yang Tuhan ciptain. Oke, sip. Terima kasih semua. Ini sudah hampir jam 11:30 malam. Woi, kok Bagus, David sama Ko Henry belum summarize? Oh Henry iya, lah, mau cover sih boleh. Henry kan yang ide topik ini, jadi mungkin boleh disummarize. Gua udah setuju dengan pertanyaannya Andri. Ya, Jawabannya mungkin nggak selalu pasti sama, tapi pertanyaannya menurut gue itu esensi. I agree with that question, and Henry boleh lah summarize. Ya, summary-ku kurang lebih sama dengan Andre lah. And Sama. Ya, kita sebenarnya sama lah, cuman bingung-bingung aja sedikit. Jadi kita akhiri diskusi kita hari ini. Nanti untuk pemirsa Teologi 123, jika ada komentar atau mau kasih ide-ide untuk tema-tema, silahkan tulis di forum. Nanti kita coba carikan lagi. Dan I think kita seperti itu dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih semua.